Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sally Nur Sintawati, NPM 22120200087, kelas 3A Akuntansi. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil analisis regresi dari persamaan regresi, kemudian koefisien determinasi, uji hipotesis secara simultan, dan yang terakhir uji hipotesis secara parsial. Yang pertama di sini ada ada tiga variabel. Yang kedua ada variabel bebas dan yang satu variabel tak bebas. Yang variabel bebas yaitu X1 pendapatan petani per hektar dan X2-nya jumlah jam kerja per minggu. Yang variabel tak bebas yaitu X3 yaitu pendapatan rumah tangga. Di sini ada tabel variabel yang ada 20 di sini. Dan selanjutnya ada output SPSS. Yang pertama ada variabel insert atau remove. Yang kedua ada model summary yang digunakan uji koefisien determinasi. Dan yang ketiga ada ANOVA digunakan untuk uji F. Yang ketiga ada koefisien yang digunakan untuk analisis persamaan regresi dan uji T atau uji hipotesis. Selanjutnya ada interpretasi output SPSS. Yang pertama ada persamaan regresi. Di sini ini tabelnya dan ini Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Dan ini A-nya diperoleh dari 0, negatif 0,413 yang diperoleh dari konstan dari modal nilai regresi yaitu yang ini. Dan ditambah B1X1-nya diperoleh dari 0,668 dan ditambah B2X2-nya diperoleh dari sini 0,229X2. Yang A atau min 0,413 artinya apabila pendapatan petani per hektar X1 dan jumlah jam kerja per minggu atau X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka pendapatan rumah tangga negatif 0,413. Yang B1 yaitu sama dengan 0,668 yang artinya apabila pendapatan petani per hektar atau X1 naik 1, satuan dan jumlah jam kerja per minggu atau X2 tetap maka pendapatan rumah tangga akan naik 0,668. Dan di sini ada B2 sama dengan 0,229 yang artinya apabila jumlah jam kerja per minggu atau X2 naik 1 satuan dan pendapatan petani per hektar atau X1 tetap maka nilai pada pendapatan rumah tangga dapat meningkat 0,756. Di sini yang nomor 2 koefisien determinasi atau tabel model summary. Ini tabelnya nilai R square 0,975 diperoleh dari sini yang menunjukkan besarnya pengaruh tingkat pendapatan petani atau X1 dan jam kerja per minggu X2 terhadap pendapatan rumah tangga Y yang sebesar 97,5%. Berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 2,5% yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga ada pengujian hipotesis, uji F atau pengaruh secara simultan. Di sini ada tabelnya. Nah, pada uji F atau pengaruh secara simultan, nilai signifikasi sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang H0-nya ditolak dan H3-nya diterima. Yang artinya secara bersama-sama tingkat pendapatan petani tersebut dan jam kerja per minggunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga atau Y. Yang B, ada uji T atau pengaruh secara parsial atau individu. Nah, di sini ada tabel koefisiennya, pendapatan petani per hektar dan jumlah jam kerja per minggunya. Yang pertama ada pengaruh tingkat pendapatan petani atau X1 terhadap Y yang sama dengan nilai signifikan 0,023 yang lebih kecil dari 0,05
sama dengan H0 ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, tingkat pendapatan petani atau X1-nya secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga atau Y. Nah, pengaruh jam kerja per minggu atau X2 terhadap Y sama dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sama dengan H0 ditolak dan H2 diterima. Yang artinya jam kerja per minggunya atau X2-nya secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Sekian yang saya interpretasikan data variabel tersebut dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.